Dalam riwayat lain, kaummu baru masuk Islam, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kekurangan dana? Kembali kepada histori sejarah tadi Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Jadi di masa itu banyak sekali tokoh-tokoh dunia kalau datang ke Mekah, karena haji kan dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat itu haji terus ada. Nah fase dari Nabi Ibrahim sampai ke kakeknya Nabi Abdul Muttalib itu jauh sekali jaraknya, gitu kan? Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun gitu ya. Nah di saat itu setiap ada tokoh masyarakat datang untuk menghormati Ka'bah, mereka menghadiahkan kiswah, bajunya Ka'bah itu. Jadi setiap raja datang nyumbang kiswah, dan kiswah yang lama nggak dicabut, ditumpukin. Nah karena banyak sekali sampai bangunannya mau rubuh. Nah, itu ada salah satu riwayat yang menjelaskan seperti itu. Ada juga riwayat yang menjelaskan pembangunan itu dilakukan karena ada seorang wanita membawa dupa, arang membakar dupa lalu membakar kiswahnya Ka'bah sehingga membakar bangunan Ka'bah juga. Sehingga mereka harus renovasi. Nah seperti itulah. Nah pada saat mereka mau renovasi, Abdul Muttalib sebagai tokoh masyarakat mengumpulkan masyarakat Mekah untuk kumpulin dana, tapi dana mereka masih berkumpul antara halal sama haram. Sehingga pada saat mereka mau mulai membangun, merenovasi Ka'bah kan itu harus dikeluarin semuanya, diganti, direnovasi gitu ya. Maka mereka menemukan di dalam Ka'bah itu ada ular yang menyerang semua orang yang mendekat. Maka Abdul Muttalib bilang sama tokoh-tokoh Mekah, sepertinya ada masalah dengan uang yang kita gunakan. Coba sekarang keluarkan dana kalian yang haram. Maka dikeluarkanlah semua, dimurnikan yang halal saja. Nah waktu tersisa yang halal, mereka nggak mampu bangun kecuali seperti bangunan sekarang. Itulah sebabnya kenapa Hijr Ismail tidak masuk dalam Ka'bah. Itu makna sabda Nabi SAW, karena kaummu kekurangan dana dulu. Ya, itu yang dimaksud dengan makna hadis ini. Baik, pelajaran yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu berdoa di Bukit Safa dan Marwah bagi orang yang umroh dan haji. Riwayat Jabir radhiyallahu anhu berkata dalam hadis yang panjang berkenaan dengan haji Nabi Muhammad SAW, tanda kutip, bima bada Allahu bihi. Sesungguhnya yang artinya ayat Al-Baqarah 185, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Kemudian sampai akhir ayat tentunya ya. Lalu Nabi mengatakan, abda'u bima bada Allahu bihi, aku memulai dengan apa yang Allah perintahkan untuk mulai. Lalu beliau pun memulai dari Safa dan menaikinya sampai melihat Ka'bah lantas menghadap kiblat. Kemudian beliau mengesahkan Allah dan bertakbir dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kerajaan semesta hanya miliknya, N-nya besar kata ganti Allah, dan segala puji hanya untuknya, N-nya juga besar kata ganti Allah, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dia menunaikan segala janjinya, dan menolong hambanya, dan menghancurkan pasukan Ahzab atau koalisi orang-orang kafir sendirian.